Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaki Arda Wicaksono, NIM B100210209 dari Program Studi Manajemen, Kelas Manajemen D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber untuk membahas terkait dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Selamat siang, dengan siapa? Dengan Sakti. Ya, saya ingin meminta pendapat dan pandangan Anda sebagai seorang mahasiswa mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Sudah hampir 2 tahun kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak pada aspek kehidupan, terutama perekonomian. Menurut Anda, apa dampak COVID-19 terhadap perekonomian? Ya, kalau menurut saya dampak COVID-19 terhadap perekonomian yaitu mengakibatkan turunnya perekonomian dan permasalahan perekonomian yang terjadi di masyarakat sekitar. Memang dari berbagai pengakuan masyarakat, pandemi ini mengakibatkan masyarakat mengalami berbagai masalah perekonomian. Menurut Anda, apa saja masalah tersebut? Dari yang pengamatan saya sendiri, masalah tersebut antara lain penurunan pendapatan masyarakat. Pada masa pandemi ini, masyarakat susah untuk mencari penghasilan dikarenakan pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID seperti ada PPKM dan aturan tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Mengenai PPKM dan kebijakan pemerintah, apakah kebijakan tersebut sudah tepat? Mengingat malah tidak hanya berdampak pada masyarakat dan usaha mikro dan UMKM, tapi juga semakin banyak perusahaan, pengusaha dan bisnis yang mengalami kerugian dan gulung tikar yang menyebabkan banyak PHK sehingga pengangguran meningkat. Untuk menekan penyebaran COVID, ya menurut saya tepat, tapi tidak untuk permasalahan lain yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Permasalahan tersebut malah mengakibatkan masyarakat tambah susah, karena untuk mencari penghasilan pun sudah susah, ditambah susahnya mencari kerja karena banyak perusahaan yang sekarang sedang bangkrutnya dan persaingan meningkat karena pengangguran yang seiring meningkat pula. Lalu, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar pandemi ini dapat segera berakhir dan permasalahan di atas dapat teratasi? Ya, misalnya ya dengan membuat kebijakan yang lebih melihat dan mendengar keadaan masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan. Kemudian, terakhir, karena ini merupakan tugas dari mata kuliah Pancasila dan harus menunjukkan relevan dengan mata kuliah Pancasila, saya ingin bertanya kepada Anda yang juga sebagai mahasiswa dan masyarakat yang juga mempelajari Pancasila, sebagai bangsa yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Menurut Anda, apa saja contoh implementasiannya, nilai-nilai Pancasila, dan penerapan nilai Pancasila dalam pandemi COVID-19 ini? Dari dampak pandemi COVID ini terhadap perekonomian tersebut, kemudian kita dapat melihat bahwa timbul penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai Pancasila dalam pandemi ini, misalnya implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang ditujukan dengan saling tolong-menolong, saling membantu usaha, memberikan dana dan bantuan sosial, bersedekah, bergotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat melihat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memiliki sikap, yaitu sikap pemerintah yang adil, memberikan bantuan dana sosial sehingga dapat merata dan tidak ada masyarakat yang tidak mendapat perhatian pemerintah. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.